Fokusnya pada kimia karbon adalah hal berikut, yaitu karbon merupakan unsur yang bukan logam ya. Memang karbon itu bukan logam ya dari sifatnya juga. Kemudian ini saudara juga pernah membahas konsep elektronegativitas. Nilainya adalah menurut skala Pauling ya. Kalau elektronegativitas itu ada skala Pauling dan beberapa skala lainnya. Itu bernilai 2,5. 0,7 itu yang paling elektropositif, 4,0 itu yang paling elektronegatif. Jadi paling suka dengan elektron, sementara yang elektropositif itu paling tidak suka dengan elektron. Yang 4,0 itu adalah fluorin nilainya, kemudian yang 0,7 itu atom-atom logam biasanya, seperti itu. Nah, kalau karbon itu nilainya tengah-tengah, jadi lebih cenderung untuk berikatan secara kovalen, bukan secara ion. Karena elektronegatifnya ada di tengah-tengah, seperti itu. Kemudian dia memiliki 4 elektron valensi berasal dari golongan 4A kalau double periodik. Kemudian berdasarkan prinsip oktet, maka supaya karbon itu stabil, dia membutuhkan 4 elektron lainnya supaya terbentuk 4 ikatan yang lainnya sehingga aturan oktet itu terpenuhi. Dan karbon itu bisa memiliki ikatan yang panjang, jadi bisa kita kenal dengan istilahnya rantai karbon. Itu karena karbon itu berikatan dengan karbon lain, kemudian berikatan dengan karbon lain, dan seterusnya sampai panjang sekali. Dan nanti juga akan kita lihat karbon yang panjang itu contohnya apa, seperti itu. Ini adalah mode ikatan dari karbon. Kalau dia mengikat 4 atom lainnya, maka ikatannya itu tunggal semua ya. Sementara kalau dia mengikat 3 atom lainnya, ada 1 yang tunggal dan 2 yang yang tunggal dan 1 yang ikatan rangkap. Kemudian kalau ikatan rangkap dia mengikat 2, itu bisa 2 mode. Dua-duanya rangkap atau 1 tunggal dan 1 rangkap 2. Jadi 4 elektron itu terpenuhi semua. Jadi dia mengikat 4 elektron yang bisa dipenuhi. Seperti itu. Nah, itu dari review dari sifat-sifat dari atom karbon itu sendiri. Sebelum kita masuk ke senyawa yang bisa dibentuk oleh atom karbon. Berdasarkan strukturnya, alkana yang rantainya dalam tanda kutip lurus ya. Sementara sikloalkana yang memiliki ikatan siklis atau ujungnya nanti ketemu dengan ujung yang lainnya, nanti kita lihat juga bagaimana. Kemudian alkena itu kalau ada ikatan rangkapnya, kemudian alkina, alkuna kalau di bahasa Indonesia ya, alkina itu ada alkuna, di mana ada 1 ikatan rangkap 2 di situ, rangkap 3 ya. Iya, ikatan rangkap 3 ya berarti. Ya, ini ada ikatan rangkap 2, ada ikatan rangkap 3 yang alkina. Alkuna itu. Alkin itu alkuna. Alken itu alkena. Sementara alkana itu ikatannya jenuh semua, artinya tidak ada ikatan double, tidak ada ikatan ganda. Nah, kita masuk ke pembahasan satu persatu mengenai senyawa masing-masing tersebut. Alkana, jadi alkana itu memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Di mana N itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, kalau kita gambarkan strukturnya, maka yang disebut sebagai alkana itu pasti memenuhi rumus CnH2n plus 2. Paling sederhana ya adalah metana, CH4. Kalau N-nya 1, berarti H-nya ada 2 kali 1 ditambah 2, ada 4. Karena apa? Ya karena dia memiliki ikatan jenuh di situ. Semua karbonnya berikatan tunggal dengan hidrogen. Maka rumus umumnya adalah CnH2n plus 2, di mana N-nya segini.
Kemudian hanya terdapat ikatan tunggal, ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen kemarin dibahas adalah jika dua elektron dipakai bersama oleh dua atom, maka disebut sebagai ikatan kovalen. Dan tunggal karena memang hanya mampu membagi satu pasang elektron untuk dua atom, maka disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Kemudian hidrokarbon itu tadi saya katakan di awal bahwa adalah jenuh karena semua karbonnya itu mengikat hidrogen dan karbon yang lainnya tanpa adanya ikatan ganda. Jadi karena karbon itu bisa mengikat 4, maka 4-4-nya dipakai untuk antara kalau tidak mengikat hidrogen dan mengikat ya karbonnya. Jadi maksimal jumlah ikatannya di situ. Kemudian ya dengan atom hidrogen yang dapat berikatan dengan atom yang ada. Kemudian namanya diakhiri dengan ana. CH4 itu nanti mungkin ada nama IUPAC juga, yaitu nama resminya, dan ada nama dagangnya. Misalkan metana, ini CH4 namanya metana. Kalau satu itu namanya metana gitu ya, satu. Jadi satu ada deretnya itu metana. Kalau C-nya hanya satu itu disebut sebagai metana. Kalau C hanya dua itu disebut sebagai etena, ya. Etana ya, etana, bukan etena. Kalau C-nya satu berarti hanya ada 4. Kalau C-nya 2 berarti hanya ada 6. Jadi 2 kali 2 tambah 2 itu ada 6. Etana. Kemudian yang ketiga itu namanya adalah propana. Kalau satu namanya metana, 2 namanya etena, 3 namanya propana. Kalau kita lihat nah ini metana awalnya adalah metana. Kemudian etana. Dan yang ketiga itu propena. Kalau keempat namanya butana. Jadi ada deret dari dalam tanda kutip dihafal ya dari 1 sampai ke 9 kalau nggak salah. Yang satu namanya metana dari meta gitu. Kemudian yang C-nya 2 itu namanya adalah etana, 3 propana, kemudian butana yang keempat. Kemudian yang kelima itu adalah pentana, 5 ya, pentana. Kemudian 6 itu heksana, heptana, oktana 8, yang 9 itu nonana gitu ya. Jadi ada yang dalam tanda kutip dihafal saat ini. Jadi kalau kita lihat ilustrasi yang biru ini, kalau karbonnya lurus, maka dia bisa mengikat sebanyak mungkin sebetulnya ya, seperti itu. Jadi ujungnya itu hanya mampu mengikat 3 hidrogen, karena dia di ujung maka yang ikatannya adalah hidrogen. Sementara C yang di tengah-tengah ini dia mengikat C yang lainnya dan 2 hidrogen. Yang di ujung sini juga mengikat 3 hidrogen dan 1 C-nya. Seperti itu. Jadi kalau saudara tulis rumusnya ya, kalau tengah-tengah itu bagaimana? CH2, CH2, CH2 semua seperti itu. Ya, ini tadi yang katakan di baru saja. Yang pertama itu metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, yang 8, 9 nonana, 10 dekana. Dan masing-masing itu kalau kita lihat sifat fisiknya, metana itu bersifat sebagai gas. Karena apa? Di suhu kamar, di suhu ruangan kita itu dianggap 25 derajat Celcius itu sudah berupa gas. Tapi semakin panjang rantainya, maka dia akan bersifat sebagai cairan, kemudian nanti dekana itu dia bersifat padatan seperti itu. Karena pada suhu kamar ini dari cair ini ya,
Kemudian yang di atas oktana ke atas itu sudah bersifat padat di suhu kamar kita. Jadi kalau kita lihat dari data titik didihnya di sini, ya 98,4 berarti suhu kamar dia masih cair di sini. Heptana itu masih cairan. Tapi kalau pentana itu juga masih cairan, tapi butana itu gas. Jadi kalau saudara lihat di tabung gas itu sebetulnya dari propana kalau tidak salah. Gas kita, gas LPG kita itu sebenarnya propana isinya. Saya rasa seperti itu. Jadi ini dari sifat fisiknya. Kenapa demikian? Ya karena semakin berat molekulnya maka membutuhkan energi yang lebih besar untuk mendidih dan menguap gitu ya. Jadi kalau semakin besar maka dia semakin berat molekulnya, maka lebih susah untuk menguap dan mencair. Seperti kalau kita lihat namanya. Jadi rumus umumnya dari ujung itu CH3, di ujung lainnya adalah CH3, tengah-tengahnya ada CH2-nya. Tergantung berapa kali ada CH2. Kalau dihitung rumusnya yang nomor 4 ini, C-nya ada 4, karena di ujung ada CH3, ada 1, kemudian di ujung lainnya adalah CH3 juga, ada 1. Di tengah-tengahnya itu ada 2, jadi C-nya ada 2, jadi C-nya ada 4. Sementara hidrogennya ada 3, tambah 4, tambah 6. Berarti ada 10 ya. Betul ya. Dan seterusnya. Ini disebut sebagai alkana rantai lurus. Karena apa ya? Karena dari gambar di sini itu lurus. Lurus itu maksudnya secara di atas kertas itu kita nulisnya lurus gitu ya, bukan nggak ada cabang ya. Walaupun di struktur 3 dimensinya sebetulnya dia tidak lurus, betul-betul tidak lurus seperti itu. Ya ini metana, contohnya etana, propana, butana. Nah, nanti walaupun namanya 4, sama-sama 4, jumlah karbonnya 4, dia bisa memiliki struktur yang di sebelah kanan ini, isobutana namanya. Kalau di pojok kiri bawah itu namanya N-butana. N itu maksudnya normal ya. Normal itu maksudnya lurus, tidak ada karbon cabangnya di sini. Tapi kalau isobutana ada satu karbon yang di tengah-tengah di sini. Dua ini ada struktur yang berbeda. Mengapa demikian? Karena yang di sini itu mengikat 2 hidrogen dan yang di sini itu hanya 1 hidrogen. Jadi karbon yang di tengah ini dia mengikat 3 buah karbon, maka disebut sebagai isobutana di situ. Itu nanti yang kita sebut sebagai isomer. Isomer itu memiliki rumus kimia yang sama, tapi memiliki struktur yang berbeda. Itu nanti mungkin kita bahas juga. Oke, ini contoh saja bahwa kalau mulai dari butana itu ada beberapa struktur yang memungkinkan. Yaitu yang lurus di sini kita sebut sebagai normal, dan yang bercabang di sini kita sebut sebagai iso atau ya isobutana, atau ya nanti ada namanya juga ya, nama resminya juga ada sebetulnya. Ada 2 isomer di sini, butana dan isobutana. Nah, disebut sebagai isomer struktur. Molekul yang memiliki rumus molekul yang sama, kalau kita lihat jumlah karbonnya yang di butana itu sama, 4 karbonnya, dan hidrogennya ada 10 ya. Tapi strukturnya kalau kita gambar di dalam ruang di 3 dimensi itu berbeda. Maka disebut sebagai isomer struktur. Kalau metana bagaimana? Metana nggak mungkin karena hanya ada 1 karbon dan 4 hidrogen di sini. Metana juga nggak mungkin. Kalau karbonnya ini dipindah ke sini, maka ya sebetulnya sama-sama etana juga. Propana pun demikian. Kalau karbon ini kita pindah ke sini, sehingga yang di sini itu jadi ganti hidrogen, dan di sini jadi karbon, maka struktur sebetulnya propana juga. Betul ya, betul ya, betul. Tapi kalau butana, kalau kita pindah karbon ini ke sini, atau ke tengah sini, maka mungkin hidrogennya kan diganti ke sini. Sehingga yang terjadi adalah 2 struktur yang berbeda dengan rumus molekul yang sama di situ. Menentukan bagaimana 2 molekul memiliki isomer struktur. Nah, isomer syarat utama adalah memiliki rumus kimia yang sama.
Artinya, hitung jumlah atomnya itu sama atau tidak dari dua struktur tersebut. Kalau strukturnya itu tidak sama, maka disebut tidak isomer, bukan isomer. Kita lihat, tadi saya katakan karbonnya ada 4, kemudian hidrogennya ada 10. Yang sebelah kanan juga karbonnya ada 4, hidrogennya ada 10. Berarti mereka adalah isomer. Kemudian, yang kedua adalah strukturnya ini yang penting. Kalau ada perbedaan antara jumlah dan jenis ikatan pada masing-masing molekul, maka dua struktur tersebut adalah isomer. Kita lihat, kalau misalkan karbonnya dipindah ke hidrogen di sini, otomatis yang hidrogen di sini harus pindah ke sini kan? Maka ada terbentuk struktur yang baru, yaitu karbon di sini mengikat 3 buah karbon dan 1 buah hidrogen. Tapi kalau misalkan karbon yang di sini itu dipindah ke sini, maka karbon ini tetap mengikat 2 buah karbon dan 2 buah hidrogen. Yang karbon yang di ujung sini juga akan sama. Jadi itu cara mengidentifikasinya seperti itu. Jumlah ikatannya akan berbeda di sini. Satu karbon itu mengikat 3, sementara satu karbon di sini mengikat 2 saja. Maka itu 2 ini disebut sebagai isomer. Kalau tidak ditemukan perbedaan jumlah dan jenis ikatan dari masing-masing molekul, maka dua molekul itu tidak merupakan isomer. Pastikan perbedaannya bukan hanya dari penggambaran strukturnya saja. Nanti ada contohnya juga mungkin. Nah, kita lihat berapa banyak isomer yang mungkin dimiliki oleh C5H12. Ini saya berikan contoh saja supaya tidak bingung. Pertama adalah yang rantai lurus ini, ya. Seperti tadi, ada 5 buah karbon, dan berarti berapa nih? 12 hidrogen ya. Karbon di ujungnya itu hanya bisa mengikat 3 buah hidrogen dan 1 buah karbon. Sementara karbon yang di tengah-tengah ini, yang membentuk rantai ini, masing-masing mengikat 2 buah hidrogen. Yang di ujung juga hanya mengikat 1 karbon dan 3 hidrogen. Kalau misalkan karbon ini dipindah ke sini, misalkan, ini namanya normal pentana ya, N-pentana, maka gambarnya seperti ini, kalau 3 dimensinya. Ada mungkin karbon di ujung ini pindah ke karbon yang nomor 2 ini. Ya. Maka yang terjadi adalah karbon ini mengikat 3 buah karbon lainnya dan 1 buah hidrogen. Maka ini adalah isomer dari N-pentana ini. Kenapa? Karena mode ikatan karbon ini itu berbeda dibandingkan dengan mode ikatan yang ada di normal pentana ini. Ini disebut sebagai 2-metil butana. Ini saya belum mengenalkan nama resminya, tapi ini saya rasa pahami dulu bahwa dua struktur ini struktur yang berbeda. Mungkin nggak yang diganti lagi, mungkin saja ini ya, yaitu yang ketiga ini. 1 buah karbon di sini menggantikan hidrogen di sini, otomatis hidrogen yang di sini akan pindah ke sini, yang ujung sini. Maka yang terjadi adalah karbon ini mengikat 4 buah karbon lainnya. Kalau dia sudah mengikat 4 buah karbon lainnya, maka yang terjadi adalah dia tidak mungkin mengikat hidrogen lagi. Sehingga ini merupakan isomer dari yang normal pentana dan 2-metil butana. Namanya adalah 22-dimetil propana. Mengapa namanya ini nanti kita bahas mungkin ya, saya nggak tahu. Nanti juga ada tata namanya. Tapi yang saudara pahami dulu bahwa karbon di sini itu sama modenya, ikatannya dengan karbon yang nomor 1 ini. Sama-sama 3 hidrogen dan 1 karbon. Tapi karbon yang nomor 2 di sini, yang berubah menjadi awalnya mengikat 2 hidrogen, kemudian kalau 2-metil butana mengikat 3 karbon dan 1 hidrogen, kemudian yang 22-dimetil propana ini mengikat 4 buah atom karbon yang lainnya. Jadi mereka bertiga merupakan isomer. Ada nggak kemungkinan yang lain? Saya rasa nggak ada. Silahkan diutak-atik sendiri. Ada 5 buah karbon, diutak-atik sendiri, bisa nggak karbon ini disubstitusikan ke
posisi karbon atau posisi hidrogen yang lainnya. Kalau masih ada kemungkinan lain, berarti ada kemungkinan isomer yang lainnya. Tapi saya rasa dari pentana ini C5H12 ini hanya memiliki 3 buah isomer, yaitu yang normal pentana, N-pentana, kemudian 2 metilbutana dan 2 dimetilpropana. Seperti itu. Nah, ini dia yang saya kenalkan, yaitu tata nama dari senyawa alkana. Pertama, untuk mengidentifikasi suatu nama dari alkana, yang pertama adalah kita harus tahu nama induknya. Di mana kita harus menentukan rantai terpanjang di atom-atom pada molekul alkana tersebut. Cari rantai terpanjangnya, kemudian identifikasi itu sebagai nama induknya. Oke, misalkan demikian. Dari sini rantai terpanjangnya adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 7. Berarti ini rantai terpanjangnya adalah 7. Kemudian beri penomoran sebetulnya dari yang paling dekat dengan cabang. Ini kebetulan cabangnya pas di tengah-tengah, ya. Artinya dari kiri dan dari kanan itu sama aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini nomor 7. Nah, posisi cabang itu kita beri nomor di sini. Karena dia cabangnya ada di atom karbon nomor 4, maka namanya adalah 4 metil heptana. Karena apa? Pertama kita lihat namanya, tata namanya dulu. Atom induk, rantai induknya adalah 7 jumlah atomnya karbon. Berarti dia termasuk namanya adalah heptana, 7 heptana. Karbonnya cabangnya di mana? Ada di karbon nomor 4. Nah, kemudian yang kedua adalah kita lihat cabangnya itu apa. Cabangnya itu ada CH3. Nah, kalau CH3 namanya adalah metil. Kalau cabangnya CH3 itu namanya metil. Kalau cabangnya CH2, CH3 itu namanya etil, N-propyl, dan seterusnya. Seperti ini biasanya. Kemudian cabangnya yang karbon lebih sedikit itu disebut sebagai alkil. Karena apa? Karena satu ikatan ini dipakai untuk berikatan dengan karbon yang lainnya. Maka tadi kan kalau C itu kan harusnya rumusnya CH4 ya. Tapi kalau sebagai cabang dia adalah CH3 karena satu ikatannya dipakai untuk mengikat C yang lainnya, sehingga disebut sebagai alkil. Jadi ini metil, metana, jadi metil ya, seperti ini. Jadi metil. CH4 kemudian CH3 karena dia dipakai untuk mengikat yang lainnya. Oke. Kemudian kalau satu atau lebih atom hidrogen digantikan dengan gugus lain, maka nama senyawanya harus menandai tempat atom karbon di mana penggantian itu terjadi. Penomoran dimulai dari ujung rantai terpanjang yang terdekat dengan atom karbon yang mengandung gugus substituen atau dikenal juga sebagai cabang ya. Jadi penomoran itu paling dekat dengan cabang. Seperti ini. Kita identifikasi dulu. Induknya di mana? Yang paling panjang adalah 5. Jadi ini adalah pentana ya. Kemudian cabangnya itu ada di karbon nomor 2 di sini karena kita menomornya dari 1. Dari 1 di sini yang paling kiri. Kita nggak boleh menamai dari yang paling kanan karena ini paling jauh dari si cabangnya. 2, 3, 4, 5. Berarti posisi substituennya atau posisi cabangnya ada di karbon nomor 2. Sehingga namanya adalah
2-metil pentana. Kalau dari sini namanya bagaimana? Sebetulnya dua ini adalah senyawa yang sama. Kalau saudara lihat. Ya enggak? Maka ini bukan merupakan isomer. Ya. Kenapa ya? Karena C karbon di sini itu mengikatnya ada 3 karbon. C di sini juga mengikatnya 3 karbon. Jadi ini bukan merupakan isomer. Nah, sama-sama namanya 2-pentana. Ini salah ini. Contoh yang salah saya rasa. 4-metil pentana itu salah. Kan ada silangnya. Ini contoh yang salah karena apa? Karena kita harus menamainya sebetulnya nomor satunya itu paling kanan dari C paling kanan di sini. Paling dekat dengan cabangnya atau paling dekat dengan gugus substituennya seperti itu. Kemudian gunakan awalan di tritetra jika terdapat lebih dari satu cabang alkil yang sama. Misalkan demikian. Tadi kita sudah identifikasi, yaitu ada 6. Yang paling dekat adalah yang nomor 2 ini. Karena atom gugus substituen di atom nomor 2 dan nomor 3 itu sama, maka kita sebut sebagai dimetil. Nah, jadi namanya adalah 2,3. Jadi di posisi 2 dan di posisi 3 dimetil karena ada 2 buah metil heksana. 2,3 dimetil heksana. Jadi sebelumnya itu diberi nomornya berapa, baru ada berapa gugus substituennya. Kalau gugus substituennya sama, kebetulan sama, maka disebut sebagai di sini, dietil, dipropil dan seterusnya. Kalau berbeda bagaimana nanti kita bahas. Jadi kalau ini di posisi yang sama, berarti sama aja 3,3 gitu kan. 3,3 di metil heksana. Jadi kita lihat cabangnya itu ada di karbon berapa dan karbon berapa. Ini jadi 3,3 di metil heksana. Kemudian, ini dulu, pahami dulu identifikasi, kemudian pahami dulu, baru saudara bisa memberikan suatu nama. Nah, kalau gugus substituennya itu hidrokarbon yang lainnya, itu namanya adalah sesuai nama hidrokarbonnya, tinggal analnya diganti il tadi ya. Kalau substituennya bukan atom karbon, misalkan nitrogen, fluorin, dan seterusnya, itu ada namanya sendiri-sendiri. Kalau NH2 itu namanya adalah amino, fluoro, kloro, bromo, iodo, nitro, dan vinil itu ya. Spesial yang CH2, CH2 itu vinil ya. Nah, pertama bagaimana? Sama seperti tadi. Nah, kita harus identifikasi rantai karbon terpanjangnya dulu. Tapi kalau ada 2 substituen bagaimana? Nah, ini yang disebut sebagai skala prioritas. Skala prioritas itu berdasarkan nomor atomnya. Yang paling besar itu yang diberikan prioritas paling tinggi. Jadi kan kalau bromin itu nomor atomnya adalah nomor 35. Nitrogen itu nomor atomnya nomor 7. Jadi yang diprioritaskan utama itu adalah dari bromin dulu. Jadi tata namanya atau karbon paling dekat dengan cabang itu adalah karbon yang nomor 2 ini. Jadi bromin itu diprioritaskan dibandingkan dengan nitro. Karena bromin itu nomor atomnya lebih besar. Sehingga tata namanya karbon nomor satunya dimulai dari yang paling kiri. Bukan yang dari paling kanan. Ya, seperti itu. Jadi namanya 2 bromo, 3 nitrobutana. Kalau seperti ini bagaimana? Ya ini, prioritasnya adalah di brominnya. Sehingga kalau BR-nya terikat di sini, maka namanya menjadi 1 bromo, 3 nitrobutana. Karena dia paling dekat dengan cabangnya di sini.
Kalau ini substituennya atau rantai cabangnya bukan merupakan senyawa hidrokarbon, tapi senyawa-senyawa heteroatom namanya istilahnya.